Oke guys, assalam. Sorry. Kok gue udah salam aja deh ya. Kita berjumpa di sebentar. Tarik napas dulu. Oke. Kita berada di episode 58. Kepintaran itu anugerah atau musibah? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita ada di Pelita.hati 207. Sorry Jack. Jangan tinggalkan aku. Seperti biasa ya. Guys, gue mau ngucapin terima kasih banyak kepada kalian yang udah mensupport Pelita Hati 207 dan memberikan support yang paling banyak dan paling mentereng begitu ya. Dan saya juga ingin mengingatkan untuk bagi kalian yang kalau bangun tidur itu tidak semangat mengumpulkan sebelumnya mungkin bangun tidur terus lihat HP terus ada berita-berita yang tidak menyenangkan begitu ya. Saya menyarankan untuk di skip dulu, di scroll dulu ya kan. Kalian harus tutup mata dulu, tarik napas dulu, dan kalian harus bilang bahwa hari ini adalah hari yang baik. Kalian harus bisa mengumpulkan dan melihat beberapa orang-orang di sosial media dengan energi-energi yang positif. Itu bisa membantu hari-hari kalian atau jam-jam kalian pada saat beraktivitas ke depannya. Jadi jangan yang negatif mulu ya yang kalian itu lihat. Gue juga pengen ngucapin terima kasih banyak kepada yang sudah sudah subscribe. Dukungan kalian itu berarti banget bagi Pelita Hati 207 dan channel ini tuh bisa berkembang juga karena kalian. Dan pokoknya thank you so much. Dan yang belum subscribe saya ucapin buruan deh subscribe sekarang juga ya. Prabowo Subianto aja udah jadi presiden, masa kamu belum subscribe sih? Dan juga gila ya nih orang kalau ngomong. By the way, di Pelita Hati 207 ini saya nggak pakai fitur percepat ngomong ya. Memang ini udah setelan pabriknya, gue bacecok begini deh ya. Ya kita ke tema. Sebentar gue ngupil dulu ya. Asin deh upil itu. Oke, kepintaran itu anugerah atau musibah ya. Pertama, ini tuh bermuncul dari mana atau ini tuh bermula dari mana sih? Kenapa bisa gue itu bilang semacam ini? Kenapa bisa gue itu ngomong semacam ini? Jadi gini, ada beberapa orang yang di luar sana beranggapan bahwa kepintaran itu adalah anugerah karena bisa mengembangkan diri, bisa menjadikan dirinya adalah orang yang hebat, bisa membuat suatu peradaban dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang bilang kepintaran itu juga musibah ya, seperti malah dipergunakan untuk tidak baik. Jangan salah loh, orang-orang yang bisa korupsi itu bukan orang tolol ya, karena bisa bermanipulasi atau manipulatif itu juga butuh kepintaran ya. Pintar di sini tuh jangan diartikan baik atau buruk. Jadi pintar ini seperti alat begitu ya. Orang bisa mancing tuh juga harus pintar mancing. Orang bisa bisa ngadon kue juga dia harus pintar ngadon kue. Tapi ini pintar yang secara umum. Nah, saya akan merincikan terlebih dahulu ya. Nah, sebentar ya, sorry gue tuh sebenarnya sambil ngaca ya guys. Soalnya di dalam studio gue kayak ada mikrofon, terus depan gue tuh kayak ada kaca gitu loh. Nah, kepintaran itu guys, gue mau bilang bahwa kepintaran itu dibagi menjadi dua. Ada kepintaran karena genetik, ada kepintaran karena belajar. Kepintaran karena genetik itu begini, misal bapaknya profesor, ibunya dosen, jarang yang anaknya tolol. Jadi anaknya itu mewarisi gen atau mewarisi yang ada dalam tubuhnya itu sifat, karakter, kecerdasan itu milik dari orang tuanya. Walaupun kepewarisannya ini 20-30% saja. Jadi otak hanya bisa mengakselerasi, bisa mengstimulus informasi-informasi yang didapat. Bahwa kemudian dia mau atau tidak mau, bahwa dia malas atau tidak malas itu tergantung kepada orang si itu sendiri. Contoh kalau dalam film ya, Tony Stark, anak dari Howard Stark. Aduh, gue tuh pecinta Marvel deh. Ya jelas ya, Tony Stark Iron Man itu juga bapaknya dulu kan sering si Howard itu kan memang pencipta teknologi dan lain sebagainya. Jadi nurun kepada anak. Atau LL dulu ya, anaknya
Ahmad Dhani dengan Maya Estianty tuh, lihat tuh kan, jadi orang semua. Selain mereka public figure, tapi lihat tuh, talentnya tuh memang dari genetik dari orang tuanya. Demikian juga kecerdasan. Jadi kecerdasan itu ada yang sifatnya itu genetik dari orang tua. Bukan ada, justru malah kebanyakan itu genetik dari orang tua. Jadi tapi genetik di sini hanya akselerasi ya, hanya stimulus atau dorongan. Selebihnya adalah tetap dari pembelajaran. Tapi kan begini, kalau ada yang genetiknya on atau blow on, diajarin gimana pun kan tetap dia nggak masuk tuh ya, karena memang genetiknya on atau blow on atau tulul gitu kan. Tapi terus kemudian juga ada yang kepintaran itu berasal dari belajar ya. Banyak banget nih orang-orang yang dia itu dari keluarga biasa saja, dari genetik yang biasa saja gitu ya, karena saya punya kenalan orang tuanya biasa aja, tetapi secara akademik, secara pola pikir, secara akselerasi, pada saat akselerasi mulu yang dibahas motor loh, Valentino Rossi loh. Jadi maksudnya cara penerimaan informasi dari orang lain atau dari eksternal ke internal otaknya itu mudah, itu cepat. Karena apa? Karena biasanya dari minat si orang tersebut. Seperti nih, kalau memang orang tersebut punya keinginan yang sangat kuat, biasanya dorongan-dorongan keinginan itu bisa mencapai apa yang ia mau. Contoh nih, ada orang yang dia tidak masuk akademi bola. Ada seorang anak begitu ya, dia hanya suka dengan Manchester United, dia ngefans sama beberapa pemain MU misal. Terus kemudian dia ada perlombaan antar kampung gitu ya, tarkam gitu ya. Terus kemudian dia lihat tutorial di YouTube, terus juga dia sering ikut-ikut tarkam-tarkam begitu ya. Karena minatnya yang sangat kuat, sementara dia juga tidak masuk akademi sepak bola nasional ataupun internasional, maka skill di dalam sepak bolanya itu lumayan atau mending dibanding dengan anak-anak yang lain. Jadi kalian bisa paham kan sampai sini? Jadi kecerdasan atau kepintaran itu ada yang sifatnya dari genetik, tapi itu hanya 20 sampai dengan 30% saja, tergantung dari orang tersebut menerima informasinya itu dengan cepat atau tidak ya. Ada juga dengan kepintaran itu berasal dari karena dia belajar. Dan guys, hampir semua orang kepintaran itu berasal dari belajar. Kenapa? Karena fair sekali. Kalau kamu ingin dapat informasi, ambil informasi itu. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, cari sesuatu itu. Jadi tidak ada yang dia duduk santai tiba-tiba dapat informasi itu, nggak ada. Kecuali kalau kita scroll TikTok kemudian Instagram ya, tapi di dalamnya memang ada informasi ya, kan tentu kita harus berpikir juga. Artinya tidak hanya scroll dan membaca, tetapi kan mencerna dan juga berpikir. Begitu. Sebelum kepada kesimpulan apakah anugerah ataukah musibah, saya juga akan menjelaskan nih. Kalau kepintaran itu setidaknya dibagi menjadi 3 ya. Ada kognitif, ada afektif, sama ada psikomotorik. Kognitif itu tuh kecerdasan yang sifatnya tuh intelektual dan kecerdasan. Ya emang dia pintar matematika, pintar bahasa Inggris, pintar IPS, atau pintar yang memang sifatnya kalau ada pelajaran, kalau ada sesuatu yang informasi yang datang kepada dia tuh cepat banget nangkepnya begitu. Kemudian ada juga kecerdasan afektif. Jadi kecerdasan afektif itu kecerdasan minat dan juga sikap. Misal dia bisa menganalisa sesuatu, kemudian otaknya bisa berpikir tentang masalah-masalah sesuatu. Kemudian juga afektif ini juga misal contohnya mungkin dia itu misal sorry gue agak sedikit ngambil contoh yang afektif ini di sebelah mananya gue masih agak rancu ya. Tetapi yang berikutnya itu yang kecerdasan psikomotorik itu seperti dia itu cepat dan nanggep banget kalau dalam pelajaran-pelajaran yang sifatnya non akademik. Misal nih dia ahlinya di komputer, dia bisa di situ, dia di permesinan, dia di perbengkelan. Ada nih biasanya di sekolahan, di teman kalian misal ya, dia hobinya basket, terus hobinya juga sepak bola,
Dan di basket dan sepak bola itu biasanya ada yang memang jago-jago gitu, tapi secara akademik mungkin dia juga kurang. Meskipun ada yang perfect, dia matematikanya hebat, dia pelajarannya hebat, tapi basketnya juga hebat. Dan tapi ada kekurangannya, nggak ganteng, ada ya, yang begitu juga deh guys. Manusia nggak ada yang sempurna ya. Ada yang basketnya hebat, ada yang ganteng tapi blow on matematikanya, ada juga yang seperti itu. Ada yang cantik luar biasa, ada yang pinter make up, ada yang ada yang pinter make up, cantiknya luar biasa, matematikanya bisa ya, pelajaran bahasa Inggrisnya bisa ya, olahraganya nol. Ya Allah ya, kembung tuh perut ya. Ya, harus kebanyakan jogging kalau kayak gitu. Jadi guys, nggak ada yang sempurna. Tapi ada nggak sih di sini ya, di tempat kalian yang perfect ataupun yang sempurna gitu, yang dia itu olahraganya bisa, akademiknya bisa ya, biasanya Miss Universe atau tokoh-tokoh publik ya, biasanya seperti itu. Nah, baru kita kepada kesimpulan, apakah anugerah atau musibah? Kesimpulannya adalah bisa menjadi anugerah jika gue kumat deh nyanyi mulu. Jika dia cintaimu melebihi cintaku padamu, aku pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan terluka. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang ku puja, tetapi hatiku telah memilihmu. Ih, gue milih lu lagi. Nah, oke, guys, sorry. Jadi kepintaran itu anugerah jika dipergunakan dengan baik. Ada orang korupsi itu juga orang-orang pinter tuh. Orang-orang yang nilep pajak, duit pajak itu juga orang-orang pinter tuh. Menjadi musibah ketika dipergunakan untuk misal membuat bom. Dia pinter, tetapi buat bom itu kan harus pinter ya, bukan orang tolol. Balik lagi deh ya, itu menjadi musibah tentunya ya kalau yang dipergunakan untuk yang tidak baik. Guys, itu aja dari gue, Pelita Hati Store, Pelita Hati 207, karena Pelita Hati Store juga ada. Kalian bisa cek di Lazada, Tokopedia, Shopee, dan juga TikTok, dan juga YouTube Reels ya. Itu ada juga di YouTube Pelita Hati Store. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, gue ucapin terima kasih banget, karena subscribe kalian itu berguna dan penting banget bagi gue. Dan bagi yang belum, gue tunggu ya subscribe-nya lo ya. Makasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek gue ngomong, bye.